Amangkurat Agung bersama sanak keluarganya keluar dari istana menuju ke arah selatan. Hari belum begitu sore ketika rombongan telah berada di wilayah Imogiri. Mereka segera menuju Pajimatan, makam Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Amangkurat Agung mengadakan sekaran di makam leluhur pendahulunya, juga di makam Sultan Agung mendiang ayahnya. Di sana dia menangis mengadukan nasibnya dan memohon ampunan karena tak mampu menjaga Mataram yang diwariskan kepadanya. Setelah dapat menenangkan diri, Amangkurat Agung bersama Raden Mas Tejoningrat berziarah ke makam Raden Ayu Pangayun, ibu dari Si Sulung yang juga dimakamkan di tempat itu. Sebenarnya dia pun sangat mencintai istri pertamanya itu, namun nasib berkata lain. Karena sang istri mati muda tak lama setelah melahirkan Raden Mas Tejoningrat. Hari mendekati senja ketika rombongan kemudian bergerak menuju ke arah barat. Ki Pancurawis sebagai kusir istana begitu terampil menjalankan kendali 2 ekor kuda penarik kereta. Amangkurat Agung duduk bersama Raden Ayu Kencono, istrinya yang masih hidup, dan anak perempuannya yang masih kecil bernama Raden Ayu Klenting Kuning. Di dalam kereta yang sama juga duduk Tumenggung Manduraka, pengawal setianya. Rombongan para putra dan putri berada di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tampak rukun. Raden Mas Tejoningrat satu kereta dengan Pangeran Puger, Pangeran Martosono, dan Pangeran Topo. Para adipati, Nayoko, Sentono, Abdi Dalem, dan Bintara prajurit menaiki kuda masing-masing mengawal keluarga raja bersama pasukan andalan masing-masing. Malam itu juga mereka menyeberangi Kali Progo untuk mempercepat perjalanan. Ketika rombongan sampai di desa Kawisanya, Karanganyar, mereka memutuskan untuk beristirahat. Belum lama singgah di daerah itu, rombongan dirampok oleh orang-orang Kawisanya yang tidak mengetahui bahwa orang-orang yang mereka hadapi adalah para bangsawan Mataram. Namun, para perampok tersebut dapat dilumpuhkan oleh para pengawal raja. Pagi harinya, rombongan melanjutkan perjalanan ke arah barat dan kemudian beristirahat di desa Jenar. Entah bagaimana, setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan, mendadak Pangeran Puger menyatakan siap untuk kembali ke Pleret untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo. Barangkali hatinya merasa panas mendengar kabar bahwa keluarga ibunya yang berdarah Kajoran mendukung pemberontakan untuk menggulingkan tahta ayahnya. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya berada di pihak Amangkurat Agung dan membela kepentingan sang ayah. Kalau kau memang bermaksud menunjukkan bukti bahwa keluarga ibumu tidak bersekongkol dengan Trunojoyo, maka aku relakan kepergianmu ke istana kembali, Nger. Namun kau akan aku tinggal di tempat ini untuk menyusun kekuatan baru. Bersama para bintara dan pasukan yang akan menjagamu, susunlah pasukan baru dari daerah ini. Aku yakin kaulah di sini masih mendukung Mataram. Rebutlah kembali Mataram dari tangan Trunojoyo. Jika berhasil, maka tahta akan aku serahkan kepadamu karena kakakmu, Tejoningrat, tidak lagi berkeinginan menjadi raja penerusku.
dia memutuskan untuk berangkat haji ke Mekah. Bukankah begitu, Tejoningrat? Ucap Amangkurat Agung. Raden Mas Tejoningrat hanya mengangguk untuk mengiyakan ucapan sang ayah, meskipun saat itu hatinya masih gamang dengan keputusannya sendiri. Nah, aku titipkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular ini dan tombak Kiai Pleret kepadamu sebagai penambah sifat kandalmu, Ger. Jangan tergesa-gesa melakukan penyerangan, kecuali kau telah merasa mantap dengan pasukan yang kuat, sambungnya. Pangeran Puger pun menerima kedua senjata pusaka dari tangan sang ayah. Tiba-tiba Pangeran Topo yang masih cukup muda memohon kepada sang ayah agar diizinkan untuk mengikuti perjuangan sang kakak. Mula-mula dia tidak diizinkan, tetapi karena yakin akan dapat menjaga diri, maka keinginan tersebut dikabulkan juga oleh Amangkurat Agung. Baiklah kalau itu kemauanmu, Ger. Rupanya sifat pemberani yang diwariskan oleh eyangmu, Sultan Agung, menurun kepadamu. Semoga kelak engkau menjadi orang besar, Topo, anakku lanang ragil. Kelak kau akan aku anugerahi tanah lungguh di Pati, Lasem, dan sekitarnya apabila Trunojoyo dapat dienyahkan. Ucap Amangkurat Agung dengan suara ditekan. Terima kasih atas perkenananmu, Ramo. Semua ini kulakukan sebagai bukti bakti dan sayangku kepadamu. Aku mohon doa restumu, Ramo Susunan. Sembah Pangeran Topo. Iya, Ger, anakku bagus. Aku akan senantiasa berdoa demi keselamatan dan keberhasilan kalian berdua melenyapkan para pengacau itu. Ucap Amangkurat Agung di kepala anaknya sebagai tanda restu. Melihat kedua saudaranya berani menghadapi pemberontak, maka Pangeran Martoloyo pun menyatakan diri untuk turut bersama kedua saudaranya. Meskipun awalnya keberatan, namun akhirnya Amangkurat Agung pun mengabulkan permintaannya juga. Hatinya begitu terharu dan bangga melihat ketiga anak lelakinya benar-benar bersedia berkorban untuknya. Kemudian dengan didampingi oleh pasukan pilihan, mereka kemudian ditinggalkan di tempat itu untuk menyusun siasat dan membentuk laskar baru. Di desa Jenar itu, Pangeran Puger dan kedua adiknya serta para pengikutnya membangun kekuatan baru. Di situ pula mereka membangun pesanggerahan yang kemudian diberi nama Istana Purwakanda. Dia pun kemudian mengirimkan prajuritnya untuk dijadikan telik sandi agar dapat mengetahui keadaan Istana Mataram. Rombongan pun bergerak kembali untuk melanjutkan perjalanan. Kini yang tersisa adalah sebagian kecil prajurit pengawal. Beberapa di antaranya ditugaskan untuk mendampingi ketiga putra Amangkurat Agung yang akan membentuk pasukan untuk merebut Istana Pleret dari tangan pemberontak. Lebih dari 2 pekan, rombongan terus berjalan dan singgah di beberapa tempat, antara lain di Jagabaya, Rawa, Pocor, Pertanahan, Nahbudadi, Pucang, Ambanan, Banyumas, Kebasen, hingga terus ke barat menuju arah Tegal. Amangkurat Agung pun mengutus beberapa abdi dalam kepercayaannya untuk mengirimkan surat yang dibuat oleh Bagus Burhan untuk diberikan kepada Gubernur Jenderal di Betawi mengenai keadaannya dan rencana dirinya meminta perlindungan. Namun dikarenakan keadaan perjalanan yang melelahkan disertai perasaan yang tertekan, Amangkurat Agung
kembali jatuh sakit. Bahkan sakit kali ini lebih parah dari sakit di waktu sebelumnya. Dia terus berusaha bertahan agar dapat sampai ke Betawi. Di daerah itu, perbekalan yang dibawa dari Pleret mulai menipis. Abdi setia sekaligus kusir kuda kepercayaan Amangkurat Agung yang bernama Ki Pancurawis pun berusaha menjual barang-barang bawaan yang masih tersisa demi untuk ditukar atau dibelikan kembali dengan bahan-bahan makanan pokok sebagai perbekalan untuk meneruskan perjalanan yang masih jauh. Usaha Ki Pancurawis beserta para abdi dalam lainnya ternyata berhasil. Baik barang yang memiliki nilai jual tinggi ataupun rendah, semuanya terjual dan tertukar habis sehingga berhasil mendapatkan perbekalan yang dikehendaki. Bukan main senangnya hati Amangkurat Agung melihat usaha abdi-abdi setianya itu. Sebagai wujud rasa syukurnya, dia kemudian menamakan daerah tersebut dengan nama Aji Barang, yang artinya barang apapun yang dijual di tempat itu ada harganya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kali ini ada halangan yang menghampiri rombongan. Betapa tidak, kuda penarik kereta mendadak jatuh tersungkur, terkulai tak berdaya. Berbagai cara dilakukan oleh Ki Pancurawis yang dikenal sebagai abdi keraton yang memiliki daya linuwih cukup tinggi untuk mengembalikan keadaan kudanya yang sakit karena kelelahan harus menempuh perjalanan jauh. Di tengah suasana keprihatinan itu, Amangkurat Agung beserta rombongannya beristirahat sembari menunggu hasil laku yang dilakukan oleh Ki Pancurawis. Dia kemudian melakukan semadi di sebuah petilasan Tumenggung Winduaji, salah seorang senopati Telik Sandi, saat pasukan Sultan Agung mengadakan penyerbuan ke Betawi. Tempat tersebut sangat sejuk dikarenakan terdapat sebuah air terjun yang bernama Curug Pereng di dekat mata air Kali Pemali, dan dikarenakan keluarga raja dan rombongannya mandi dan beristirahat di tempat itu, maka oleh kaula di sana, wilayah itu di kemudian hari dinamakan Pagoyangan dan Pasanggerahan. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari semedinya itu, Ki Pancurawis mendapatkan sebuah wisik. Dia diperintah supaya mengambil air yang berasal dari sebuah sendang di lereng Gunung Slamet. Sendang ini rupanya dihuni oleh makhluk jejadian jelmaan Punggawa Nyai Roro Kidul. Segeralah Kiai Pancurawis terhenyak dari laku semadinya untuk kemudian mencari tempat yang dimaksud. Cukup lama dia mencarinya, akhirnya ditemukanlah tempat yang dituju. Sebuah sendang di tempat yang sangat sejuk yang disebut Telaga Ranceng. Di dalamnya terdapat jutaan ikan lele sebagai penghuninya. Sesuai wisik yang didapat Ki Pancurawis, air yang berasal dari sendang ini harus disiramkan ke sekujur tubuh kuda penarik kereta Amangkurat Agung yang saat itu sedang sekarat. Hasilnya ternyata sungguh mengejutkan. Setelah sekujur tubuh kuda itu basah diguyur air dari Telaga Ranceng, berangsur-angsur namun dalam waktu sangat singkat, kuda itu pulih seperti semula. Namun di tengah kegembiraan sumringah wajah Amangkurat Agung yang pucat itu, terdengar helaan berat nafas Ki Pancurawis. Ternyata dia masih terbebani pikiran tentang pantangan bagi kuda kesayangannya itu. Sesuai wisik, jika kuda itu telah pulih, maka
hal yang tidak boleh dilakukan adalah menginjak bambu kering. Jika pantangan itu dilanggar, maka tak ayal lagi kematian yang akan menimpa kuda tersebut. Hingga ketika perjalanan dilanjutkan, tibalah mereka di suatu tempat di mana kejadian yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Secara tiba-tiba, kereta tunggangan raja terangkat ke atas sampai hampir menjatuhkan Amangkurat Agung. Setelah dicari penyebabnya, seekor ular besar berada di depan kereta keruan saja. Kuda penarik mengangkat kakinya tinggi-tinggi karena kaget dan ketakutan. Ki Pancurawis pun mencoba menenangkan kegelisahan dan ketakutan si kuda. Diambilnya sebuah bambu kering yang kemudian digunakan untuk mengusir ular yang menghadangnya. Tampak si ular tak kuasa menghadapi kekuatan batin Ki Pancurawis hingga pergi dari tempat itu. Kepergian ular itu membuat tenang perasaan seluruh rombongan, tak terkecuali Ki Pancurawis. Namun tak disangka-sangka, Ki Pancurawis tak menyadari jika kudanya menginjak bambu kuning yang dia tinggalkan begitu saja di depannya sehingga pantangan pun terlanggar. Kuda itu terguling hingga membuat rombongan nyaris berjatuhan dari atas kereta. Beberapa orang yang terlihat kejadian tersebut pun menganggapnya sebagai sebuah firasat buruk. Apalagi setelah kuda penarik kereta itu terkulai, mendadak terdengar suara angin berderu-deru. Rupanya angin topan sedang lewat di tempat yang lapang itu. Melihat keadaan tersebut, Amangkurat Agung, Ratu Kencana, serta Raden Ayu Klenting Kuning segera dipindahkan ke kereta Raden Mas Tejoningrat hingga sampai penuh. Rombongan serta segera memacu kuda masing-masing menghindari angin besar tersebut karena merasa seperti ada yang sedang memburu mereka dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Oleh para penduduk yang mengetahui rombongan keluarga Istana Mataram itu melarikan diri sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri, tempat tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Pagojengan yang berasal dari kata nggonjeng yang artinya berlari cepat. Rombongan pun kemudian beristirahat di desa Daha. Ki Pancurawis datang belakangan dengan membawa kuda kesayangan Amangkurat Agung yang semakin lemah. Rupanya Ki Pancurawis telah merasa menyatu dengan kuda yang senantiasa dirawatnya dengan penuh kasih sayang itu. Kuda kesayangannya pun akhirnya mati dan dikuburkan di suatu tempat yang kemudian dinamakan Karangjati. Cukup lama Amangkurat Agung dan rombongan berada di tempat tersebut. Dia telah mengalami beberapa peristiwa yang mengguncangkan hati. Saat itu dia baru sadar jika segala peristiwa yang menyedihkan ini adalah akibat dia lalai menjalankan amanat sebagai Sultan Mataram. Seperti pesan dan petuah ayahanda dan kerabat keluarga Kesultanan Mataram, dia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Gusti Allah dan prajurit-prajurit yang masih setia kepadanya. Begitu mendalam pula kesedihan yang dialami Ki Pancurawis, dia kemudian meminta izin kepada Amangkurat Agung untuk diperkenankan tetap tinggal di Karangjati untuk mengurus kuburan kuda kesayangannya sampai ajal menjemputnya.
Tak ikut sertanya Ki Pancurawis melanjutkan perjalanan membuat Amangkurat Agung semakin tertekan dan sedih. Dia menjadi tidak memiliki semangat hidup lagi. Satu-satunya harapan yang sekarang dia miliki hanyalah bertemu dengan seseorang yang bisa mengobati kegundahan hatinya dan meluruskan langkah kehidupannya. Sesaat dia memandang sekeliling. Tampak di pelupuk matanya Gunung Slamet yang menjulang tinggi di sebelah kanannya, didampingi perbukitan yang setia menemani keperkasaannya. Sementara di lerengnya terhampar persawahan yang merupakan gambaran keindahan alam sangat luar biasa. Sebuah wilayah yang masih dalam kekuasaan pemerintahannya di Mataram, dengan kaulanya yang ramah dan tekun menjalankan ibadah. Dia pun berdecak kagum melihat pemandangan itu. Oleh karenanya mengundang hasrat untuk memberikan nama wilayah ini dengan Bumi Ayu. Di tempat itu pula Amangkurat Agung bermalam. Dalam setengah sadarnya, Amangkurat Agung merasa bertemu dengan sosok wanita jelita yang memikat hatinya. Amangkurat Agung berusaha menghampiri wanita itu, namun semakin cepat dia berusaha meraihnya, semakin cepat pula wanita itu lenyap dari pandangan matanya. Betapa terkejut dia ketika mendadak muncul suara tanpa rupa yang menasihatinya supaya selalu mendekatkan diri kepada Gusti Allah, dan untuk memperolehnya dia harus terus berjalan ke utara, bukan ke barat.